Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Melihat bahwa jumpa persnya ya, konferensinya begitu kan ya dari kubu Jokowi setelah Roy Suryo memenangkan ya pra peradilan, terus kemudian ya apa namanya hakim mengketok begitu kan ya, mengabulkan begitu ya dengan apa yang kemudian diajukan oleh pemohon Roy Suryo dengan kawan-kawan begitu kan ya, yakni Roy Suryo CS. Justru Adi Dermawan itu seolah-olah begitu kan ya mengadakan jumpa pers. Nampaknya ada kekecewaan yang sangat luar biasa. Yang paling menariknya di situ justru mengatakan saya menghormati hukum. Saya menghormati ini, tapi satu sisi tidak mau disalahkan. Ini kan ngeri bos, ya ini kan ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Artinya kubu Jokowi ini sudah mulai ngamuk begitu kan ya. 6 gugatan Roy Suryo yang digabulkan oleh hakim ya menandakan bahwa Roy Suryo mulai dari penangkapan ya penahanan itu tidak sah, dianggap sebagai cacat formil dan sebagainya. Saya kira ya dengan adanya seperti ini ada kejujuran hakim lah. Ada orang-orang yang jujur yang bisa diharapkan di negara kita. Tapi ini menyakitkan. Saya yakin dan seyakin-yakinnya kubu Jokowi begitu, apalagi Adi Dermawan, Andi Aswan, yang lainnya begitu kan ya. Panas melihat ini. Coba kita tonton dulu apa yang kemudian disampaikan oleh majelis hakim, oleh hakim begitu kan ya, yang kemudian mengabulkan 6 tuntutan itu, 6 gugatan itu. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373-6 Romawi Res 124-2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Pres 1.14 2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. Mulai dari penangkapan ya, terus kemudian mulai jemput paksa begitu kan. Ini tidak sah. Inilah yang dilakukan pra peradilan ini sebagai bentuk komitmen bahwa hukum itu tidak hanya kepada Roy Suryo begitu. Roy Suryo kan bukan pengedar narkoboy, bukan maling negara dan sebagainya begitu. Kok bisa-bisanya seperti ini? Justru istrinya Roy Suryo mengatakan ini tidak sah sejak awal begitu. Yang paling menyakitkan justru para termol. Adi Dermawan langsung jumpa pers begitu kan ya, soal bagaimana Roy Suryo memenangkan pra peradilan itu begitu. Adi Dermawan mengatakan tunggu ya, Roy Suryo ini bukan menang segalanya ya, walaupun nangis berdarah-darah. Aduh, ya kicau manianya kan sudah hilang begitu kan ya, apalagi si nenek lampir itu katanya begitu kan ya. Jadi secara tidak langsung ini menandakan bahwa pra peradilan yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan menandakan kemenangan yang sangat luar biasa ya. Pertanda bahwa Roy Suryo ya dengan Dr. Tifa begitu kan tidak tidak bersalah dan sebagainya. Nah, putusan pra peradilan Roy Suryo ini, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan ini mengabulkan sebagian permohonan ya pra peradilan Roy Suryo. Dalam amar putusannya, hakim ini menyatakan ya dan penangkapan Roy Suryo di Polda Metro Jaya tidak sah. Dia mengatakan mengadili 1. Mengabulkan permohonan peradilan pemohon untuk sebagian ya, salah satu apa yang kemudian diungkapkan oleh hakim tersebut. Nah, menandakan bahwa Roy Suryo sudah tidak bersalah. Nanti kita tunggu di persidangan. Artinya apa? Artinya Jokowi dan Termul gagal girang. Aduh. Yang awalnya ya memang yang awalnya orang-orang melihat bahwa ketika ditahan begitu kan dia kan sudah bangga ya, Roy Suryo ditahan dan sebagainya. Tapi sekarang memuncak kekecewaan mereka. Kok bisa Bang? Coba kita tonton ya,
menanggapi bahwa adanya putusan Prapit hari ini, ya Saudara Roy Suryo jangan senang dulu, ya biasa aja, biasa ya aja. biasa. yang awalnya mengatakan biasa aja, sekarang biasa aja. Udah. Coba kita tonton lagi ya. Aceh. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Satu tidak sahnya penangkapan, memang hari ini kita lihat dia melenggang kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo nggak ditahan, tangkap, ya dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Loh, kan ada rekamannya, bos, ya? Kan ada rekamannya. Justru para termol-termol itu sejak awal mengatakan ketika Roy Suryo ditangkap, begitu kan, ya, itu sudah sesuai dengan prosedur, sesuai ini dengan itu, begitu. Kenapa sekarang kalau Roy Suryo bebas, ya? Kalau Roy Suryo penahanan dan penjemputan paksa di situ dianggap tidak sah, lalu kemudian mengatakan, oh bukan begitu. Ya, Adi Dermawan sudah mulai mendukung Roy Suryo ini. Ya, dengan kata-katanya mengatakan saya menghormati hukum. Udahlah, akui kalau dirinya kalah. Benar kan? Kalau dirinya kalah, akui, begitu kan? Itulah termol, tidak mengakui kekalahannya. Akui dong kekalahannya, ya. Karena apa? Karena dengan mengakui kekalahannya di situ, ya menandakan bahwa, ya, otak kecerdasannya itu tumbuh, begitu kan. Tapi kan rata-rata termol banyak yang kemudian tidak mengakui kekalahannya itu. Ada apa? Aduh, ngeri nih. Coba kita tonton dari termol dulu, begitu kan, ya. Nah ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya, tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan Prapit. Terus kemudian ada penggeledahan apa yang diambil. Jadi jangan bangga dengan adanya putusan Prapit. Ini bukan menandakan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh teman-teman sebelah, bahwa kemudian termol menangis. Siapa yang menangis? Nggak ada yang menangis di sini. Justru kami, ya, hari udah ya, dari pandangan sudut psikologis, begitu. Dari sudut pandangan psikologis, begitu kan, ya, Adi Dermawan ini dengan kawan-kawan mereka ada rasa kekecewaan. Dari raut wajahnya dia, begitu kan, ya, walaupun tertawa begitu tapi tidak berdarah. Ditusuk tapi tidak berdarah, begitu kan. Artinya kalau orang-orang kalah di situ, begitu kan, ya, raut wajahnya di sini kan kelihatan secara psikologis, begitu kan, ya. Dia kan tertawa, tertawa kan seperti itu kan menandakan ada rasa kekecewaan dalam hati. Udahlah, jangan dipendam, ya. Kalau kalah, bro. Kalau kalah, nggak usah dipendam lah. Ayo munculkan semangatnya, munculkan kegelisahan hatinya, begitu. Nah, inilah kekalahan para termol-termol di situ, begitu. Dari raut wajahnya sudah kelihatan, ya, mewek, ya, gagal girang di situ, begitu. Coba kita tonton. ini mengapresiasi Prapit yang sudah, ya, menerapkan, ya, modernisasi hukum. Modernisasi hukum itu apa? Yaitu antara KUHP lama transisinya ke KUHP baru. Jadi sebenarnya yang dimenangkan di sini bukan dimenangkan, ya. Yang diputuskan di sini adalah ya, Adi Dermawan ini cari istilah, tapi bulat, begitu. Ya, Adi Dermawan mau cari istilah, begitu kan, yang sekiranya pembenaran terhadap dirinya.
Ini putusan, bukan putusan, bukan Anda. Udah, ya. Adi Darmawan lemes tak berdaya begitu. Mau cari kata-kata yang seolah-olah yang seolah-olah tidak kalah dirinya, ya. Seolah-olah majelis hakim tidak menerima pemohon dari pemohon. Cari kata-kata itu sangat-sangat sulit. Menandakan bahwa bibir dari dari kubu-kubu termol ini begitu kan ya, nampaknya tidak bisa mau bersuara begitu. Kenapa? Karena saking lemesnya mendengar putusan tok 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 begitu kan ya dari majelis hakim mengatakan dan mengabulkan sebagian bahwa penggeledahan penahanan terhadap Roy Suryo itu tidak sah. Ya, untung nggak jantungan. Udah, sangat-sangat disayangkan, bro. Udahlah, masyarakat Indonesia tahu kalau Anda itu kalah. Benar nggak? Benar nggak ya? Ini coba kita tonton lagi. Administrasinya. Jangan bangga, saudara. Administrasinya sah atau tidak sah. Ya kan? Nah, itulah yang diputuskan 3 dari 7 permohonannya. Nah, kalau administrasinya tidak sah, ya, pertanyaannya adalah, lantas bagaimana dengan penyidikan? Ya, penyidikannya gimana? Apakah mau menyalahkan penyidikan? Mau menyalahkan polisi? Kalau memang ini administrasinya salah. Nah, kan? Ini akibat terburu-buru, akibat desakan dan dorongan, tidak memerhatikan ruang lingkungan dari Roy Suryo. Wah, ini yang gagal begitu kan? Ini yang gagal di situ begitu. Sekarang ya Adi Darmawan dan kubu-kubu Jokowi mendesak ya pihak kepolisian untuk menangkap Roy Suryo dan sebagainya. Ternyata blunder, ya. Ternyata blunder di situ begitu kan? Ditangkap salah prosedur, cacat hukum begitu kan? Nah, hati-hati nih si Udin ini. Ya, si Udin ini hati-hati loh begitu kan, ya. Anak buah itu begitu, ya. Jadi artinya apa? Artinya sudah jelas di situ begitu, ya, menandakan bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Adi Darmawan tadi begitu, mulai nampaknya kekecewaan yang sangat luar biasa atas kekalahan, ya, kegagalan, mulai lemes. Ya tidak girang seperti si awal begitu kan, yang tidak kicau seperti itu. Ya pada akhirnya apa yang terjadi? Roy Suryo begitu kan tertawa begitu, termol. Coba kita tonton ya. Nah, terus bangganya di mana? Kalau dia tidak sah penangkapan, saudara-saudara, berarti dia harus dikeluarkan dari tahanan. Nah, memang nggak ditahan kok. Iya kan? Terus masalahnya di mana? Jadi saya rasa ini adalah jangan lagi nanti kita goreng-goreng lagi menang. Nah, itu framing. Tetapi apa? Ya memang keadaannya memang menang kok begitu kan. Adi Darmawan mulai lemas. Adi Darmawan sudah mulai mendukung Roy Suryo begitu kan ya. Memang Roy Suryo sejak awal tidak ditahan. Lah, ini kan saat penangkapan di situ Roy Suryo begitu kan ya, dengan kawan-kawan mereka secara tidak langsung sudah ditahan. Dan itu Roy Suryo mengakui bahwa itu sudah ditahan. Akibat apa? Desakan demi desakan oleh kubu yang namanya apa? Mulyono begitu kan. Ya pada akhirnya apa? Ya ditahan begitu kan. Sempat Roy Suryo ketemu dengan napi yang lain kok begitu. Ini yang ngada-ngada ini Adi Darmawan begitu kan. Udahlah, jangan katakan menang. Ya memang keadaannya kok menang kok begitu kan. Aduh, kasihan ini si Adi Darmawan ini begitu. Lah, sekarang sudah mulai angkat tangan semua begitu kan ya. Hanya Adi Darmawan. Ya, mana Adi Aswan ini? Aduh, sudah mulai tidak bisa lagi tertolong begitu kan ya. Raut wajahnya sudah mulai ketawa. Ya, walaupun ketawanya agak lemes. Ketawanya mungkin agak menyimpan rasa hati yang kemudian bagaimana Roy Suryo akan ditahan.
Aduh, termol begitu kan ya. Ini sudah mulai mewek begitu wajahnya begitu kan. Coba kita dengarkan lagi ya. Apapun itu, putusan Prapit kita hormati bersama dan ini kita anggap bagus. Artinya sah atau tidak sahnya satu administrasi dari kepolisian. Tapi sekali lagi kami sampaikan di sini sebagai tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, ya, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah normatif hukum dan kita hormati semua, bahwa tidak perlu lagi kan mengeluarkan dia dari tahanan kan, karena memang tidak sah dan tidak ditahan, jadi tidak perlu dikeluarkan dari tahanan, memang dia jalan-jalan. Nah, apa mau menyalahkan kepolisian? Biasanya kan menyalahkan kepolisian begitu kan. Nah, memang ini tidak ditahan kok. Kita harus pasrah. Kita harus mengakui ya, menghormati proses hukum ini ya. Itulah kata-kata orang kalah. Cari alasan, tapi alasannya muter-muter di situ begitu. Cari istilah begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ditertawakan oleh masyarakat Indonesia begitu. Bagaimana Jokowi tidak tambah stres begitu kan ya? Kalau hakim mengabulkan sebagian pra-peradilan Roy Suryo begitu kan. Ini menandakan ada apa? Hukum tidak bisa beli oleh siapapun. Nah, ya kan? Benar kan? Hukum tidak bisa dibeli oleh siapapun. Jadi saya kira ya sudah jelas di situ, Bos, ya. Roy Suryo itu menang, ya. Sudah jelas di situ Roy. Kasihan ya para pendukung-pendukung Jokowi di situ begitu. Ini geger Jagat Raya Komisi Informasi bongkar arsip Pemkop Solo, ijazah Jokowi ternyata tak ada. Wah, benar nggak seperti itu? Ya kita tonton lagi begitu. Nah, salah satu yang kemudian muncul di berbagai komentar-komentar netizen mengatakan Jokowi itu tambah stres. Ya, kenapa? Karena imbas mengabulkan sebagian pra peradilan seperti ini kan menandakan bahwa Roy Suryo itu kan sudah menang begitu kan. Ya, para termul-termul tidak bisa berkutik apa lagi. Kalau sudah seperti ini ya. Aduh. Ya, Adi Darmawan sudah mulai lemas, sudah mulai pasrah begitu kan. Jokowi ya makin nambah beban begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dan sini. Udah mulai nggak ya dianggap wiwi? Ini rasain ya. Kliniknya udah luntur ya, tak lagi partai-partai bakal menjauh, aparat jaga ya juga bakal menjauh. Ini salah satu komentar netizen begitu. Awalnya sih pakai tahanan. Kata siapa tidak ditahan begitu kan ya. Aduh, ini stres apaan? Cuma administrasi kok ini. Cuma penangkapan dan penahanan, bukan menyangkut pokok perkara. Faktanya Roy Suryo juga nggak ditahan. Lah, ya kita lihat saja. Itu kan akibatnya. Kalau tidak ditahan, berarti kalau salah prosedur, ada desakan-desakan kepada pihak Polda Metro Jaya. Siapapun yang mendesak, jangan-jangan ini harus diperiksa, harus dipecat kalau bisa begitu kan ya. Kalau ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada, pecat aja begitu. Kan selesai dong begitu kan. Nah, kalau dia dipecat misalnya, disidangkan, disuruh siapa mereka? Terafiliasi kepada siapa mereka? Kan orang pasti menanyakan itu. Aduh. Ya, ingin ngebet memenjarakan Roy Suryo dengan cara-cara seperti itu. Reputasi ditaruhkan, Bos, ya. Ya, benar nggak? Reputasi dia sudah dipertaruhkan begitu kan. Kalau sudah seperti ini, keyakinan publik akan semakin tinggi soal bagaimana ijazah Jokowi ini. Ya buktikan aja nanti begitu kalau nggak percaya ya. Jadi orang-orang pasti akan melihat bahwa kenapa Jokowi tidak kunjung menunjukkan ijazahnya, pra-peradilannya kalah begitu kan. Sudah sebaliknya ini ya. Para termol-termol itu begitu sudah mulai tenggelam begitu ya, sudah ambiar, mudyar kata anak-anak sekarang itu. Aduh. Oke. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.